Halo, kita berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin berganti nama branding channel menjadi Hampro Movie. Mudah-mudahan dengan nama ini memberikan hoki dan mampu lebih menghibur para penyuka film. Film menceritakan tentang sekelompok manusia abadi, yang datang dari planet nun jauh entah di mana bernama Olympia, yang ditugaskan datang ke bumi, untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan akibat kemunculan para monster ganas. Alkisah pada saat ini, Iris, seorang dosen datang ke universitas menggantikan dosen lain bernama Dani. Saat memberikan materi, tiba-tiba ruangan kelas bergetar. Gempa, semua berlindung, dan hampir saja salah satu murid tertimpa ukiran batu. Iris menggerakkan tangan, dan batu berubah jadi abu. Ilmu apakah itu? Hari berganti malam. Di suatu tempat seekor anjing menyaksikan sesuatu muncul dari sungai, seperti seekor monster, sementara di tempat lain Iris dan Dani, sedang dugem di sebuah bar, mereka sedang asyik bergoyang. Sebentar kemudian, keduanya mencari tempat sepi, dan rupanya mereka berpacaran. Kejadian selanjutnya sengaja Mimin sensor. Tidak hanya berdua, mereka ditemani Sprite, malam larut mereka pulang. Dalam perjalanan, tiba-tiba di depan Dani muncul sesuatu. Monster mengerikan muncul dari sungai, dan sepertinya mengincar mereka. Iris meletakkan tangan ke tanah, tiba-tiba muncul cahaya, tiba-tiba kaki monster tertelan tanah, rupanya Iris salah satu manusia abadi, yang diberi kelebihan kesaktian, dia mampu merubah apapun sesuai keinginannya. Monster mampu melepaskan diri, ketiganya berlari, menyelamatkan diri, tapi monster tetap mengejar, sepertinya monster hanya mengejar mereka. Sprite juga salah satu manusia abadi, dia mampu melinglungkan sang monster, monster tak mampu melihat mereka, dia mencari-cari ketiganya. Tiba-tiba cahaya api menyerang monster, dia terbanting, tapi kembali menyerang, sebuah mobil bus terjungkal, Iris menyelamatkan dan merubah mobil menjadi butiran-butiran bola merah. Monster menyerang pemilik cahaya api, namun kuatnya cahaya tak mampu si monster kalahkan, beberapa kali ia terjelembab dan terbanting. Dan inilah Ikaris, dia pemilik cahaya itu, matanya mampu mengeluarkan cahaya api. Ikaris adalah salah satu manusia abadi sama dengan Iris dan Sprite. Monster akhirnya kabur, sementara Dani pulang, Iris, Sprite dan Ikaris juga bersama-sama ke tempat tinggal mereka. Disimpulkan bahwa monster itu adalah berjenis devian, dan ketiganya sepakat untuk menumpas monster dengan menemui tim mereka yang terpencar jauh, untuk menumpas bersama-sama. Flashback ke masa lalu, 575 sebelum Masehi, beberapa orang sedang melawan Devian yang menyerang kota Babylon. Inilah bagian dari manusia abadi yang akan dicari Iris, Sprite dan Ikaris. Kembali ke masa kini, Iris dan Ikaris berada di tenggara kota Dakota, dia mendatangi sebuah rumah. Dia mendatangi Ajak, sebelumnya Ajak adalah pimpinan mereka sebagai manusia abadi, namun apa yang ditemukan? Ajak telah terbujur kaku, namun tiba-tiba sebuah cahaya keluar dari dada Ajak, dan hinggap di dada Iris, tiba-tiba Iris seolah dibawa ke dimensi lain. Dan dengan cahaya bulat itu masuk ke Iris, maka Ikaris dan Sprite sepakat, bahwa tambuk kepemimpinan dipercayakan kepada Iris. Kembali ke tahun 1521, sebelum Masehi, di Tenochtitlan, saat Ajak masih hidup, para manusia biasa terjadi peperangan. Inilah, Makari, Tena, Pastos, Ajak dan Druid, manusia-manusia abadi, teman Iris. Saat ini mereka sedang melakukan perdebatan ingin membela umat manusia dari peperangan, tapi mereka diamanatkan tidak boleh ikut campur urusan manusia. Dan mereka juga harus menenangkan Tena, yang seolah tidak terkendali, menyerang semuanya. Ajak coba menenangkan, sampai kemudian muncul Gilgamesh, satu orang lainnya teman mereka. Gilgamesh berhasil menaklukkan Tena, Tena pun dibawa ke tempat mereka tinggal. Ajak memberikan penjelasan tentang tugas utama mereka, yaitu membunuh para monster Devian, juga menahan kelahiran Tiamut, yang akan memusnahkan manusia, sementara Druid menahan diri agar tidak ikut campur urusan manusia.
Kembali ke masa kini, di India, di suatu tempat sedang diadakan syuting. Iris, Ikaris dan Sprite, sampai di situ, dan rupanya ini salah satu manusia abadi dari India, yang sedang Iris cari, yaitu Kingo, seorang aktor film. Setelah menyampaikan maksud, Kingo paham, mereka kemudian berangkat dengan tujuan Australia, mencari Gilgamesh dan Tena. Sampailah mereka di Australia, rumah Gilgamesh, namun anggota bertambah karena Kingo mengajak seorang kameramen. Gilgamesh sangat terkejut, saat diberitahu bahwa Ajak telah meninggal, dan kedatangan mereka adalah untuk mengajak Gilgamesh dan Tena bergabung menumpas Devian yang tiba-tiba datang. Kemudian tidak lupa, Gilgamesh menjamu para tamu sambil bercengkrama. Sementara Iris yang menyendiri, tiba-tiba seolah dibawa ke dimensi lain, muncul di situ sesuatu yang mengaku sebagai pencipta Iris, di mana ia mengatakan Iris dan lainnya diciptakan sebagai makhluk sintetis. Selain mereka, Davian juga adalah hasil ciptaannya, tetapi ciptaan yang gagal, dan juga dikatakan bahwa bakal lahir sesuatu bernama Tiamut, sesuatu yang bakal memusnahkan umat manusia, dan meminta Iris dan rekan-rekan untuk mencegahnya. Dan satu lagi mereka, mencari teman mereka, yaitu Druig, lalu berangkatlah mereka ke hutan Amazon di mana Druig tinggal. Diceritakan mereka sudah sampai di Amazon, dan bertemu Druig, lalu Iris menyampaikan maksud dan tujuan. Druig awalnya menolak. Semua menunggu, sementara Tena dan Gilgamesh, berdua di bawah pohon ribun. Tapi tiba-tiba, Kingo melihat Davian datang, ia menyerang dengan bola api di tangannya. Pertarungan pun terjadi, Davian begitu kuat, semua mencoba membantu. Sementara Gilgamesh meminta Tena untuk menunggu. Terjadi pertarungan yang seru antara Ikaris dengan Devian. Hampir saja riwayat Ikaris tamat, beruntung Iris menyelamatkan dan mengubah Devian menjadi sebuah pohon. Lain dengan Gilgamesh, yang sama juga melawan seekor Devian, pertarungan begitu sengit, tapi sayang, Gilgamesh terkena serangan Devian, energinya seolah diserap oleh Devian, Gilgamesh tak berdaya. Devian berubah bentuk seperti manusia, dan ia saat ini berbicara, dan mempertanyakan kenapa kaumnya diserang. Beberapa saat muncul Ikaris menyerang Devian dengan cahaya apinya, Devian kabur sementara Gilgamesh tewas. Semua bersedih, sebagai penghormatan, Gilgamesh lalu disemayamkan dengan cara dibakar, dan abunya disebar. Setelah dari Amazon misi terakhir, Iris dan Ikaris menemui Phastos, salah satu manusia abadi lainnya, dan saat ini mereka sudah menemukannya. Lalu setelah Phastos mengerti tujuan Ikaris, mereka pun pergi. Dan disinilah, di Irak semua bergabung, di mana Phastos menyembunyikan sebuah kendaraan berbentuk balok. Phastos mengeluarkannya dari timbunan pasir Irak. Lalu semuanya masuk ke balok, di mana di dalamnya berisi ruangan. Di situ Phastos yang diberi kelebihan sebagai seorang ahli teknologi memberikan solusi untuk mencegah terjadinya penghancuran umat manusia, dan mencegah Tiamut datang. Sementara Ikaris sepertinya menyembunyikan sesuatu, ia menyendiri, dan rupanya ia yang membunuh Ajak, dengan memupankannya ke Devian. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat, di mana Ikaris tidak setuju jika Ajak menahan kelahiran Tiamut. Dan inilah kenapa Devian begitu kuat, karena telah menyerap energi Ajak,
dan mengetahui bahwa ada rencana bahwa mereka akan kembali ditumpas dan dibinasakan. Kembali ke kotak, Phastos membuat suatu rencana di mana akan menggabungkan semua kekuatan untuk menghalangi kelahiran Tiamut, dan Makari ditugaskan mencari posisi kelahiran Tiamut. Ikaris yang mengetahui hal itu, segera menghancurkan rencana 3 dimensi Phastos. Kemudian datang Makari melaporkan lokasi Tiamut, namun diserang Ikaris. Beruntung selamat, lalu Ikaris pergi dengan Sprite, sementara yang lain membuat rencana menggagalkan kelahiran, kecuali Kingo, dia pamit tidak ikut dengan yang lainnya. Phastos segera mendapat solusi, dia membuat suatu gelang yang akan diberikan ke Iris, Makari, Tena dan dipakai dirinya juga. Gelang tersebut akan menjadi penyatu kekuatan, yang membantu Iris untuk menahan kelahiran Tiamut. Ikaris sudah berada di lokasi kelahiran, dia menghancurkan balok dengan tatapan apinya. Tena, Phastos, Makari, Iris datang. Iris ditugaskan mendatangi langsung lokasi kelahiran, sementara sisanya menyatukan kekuatan. Ikaris pergi ke lokasi, kekuatan disatukan, namun tiba-tiba Ikaris datang menyerang. Terjadi pertarungan 3 melawan 1, saling serang dengan kekuatan masing-masing. Namun tiba-tiba Davian yang membunuh Gilgamesh datang, ia menyerang Ikaris, kemudian Makari menjadi tumbalnya, dan kemudian bertarung dengan Tena di sebuah gua, sementara Ikaris seolah diikat oleh tali bercahaya milik Phastos. Sementara Iris yang mendatangi tempat kelahiran Tiamut, yaitu sebuah gunung Merapi yang meletus, terjebak oleh Sprite, ia ditusuk Sprite. Beruntung saat Sprite akan membunuh Iris, Druid datang dan memukul Sprite hingga tidak sadarkan diri. Sementara Tena bertarung dengan Devian, ia terdesak, dan ikatan dari badan Devian membuat Tena tak berdaya. Namun seolah kalah, Tena tiba-tiba memotong ikatan, dan beberapa kali tebasan, Devian tumbang menjadi beberapa bagian potongan tubuh. Kelahiran dimulai, membentuk sebuah tangan berwarna emas yang begitu besar. Iris meletakkan tangan ke bagian tangan tersebut. Penggabungan kekuatan dimulai, Phastos, Ikaris, Sprite, semua seolah tertarik dengan penggabungan. Cahaya emas menuju Iris, tangan besar itu seolah terkurung oleh cahaya putih yang disebabkan Ikaris. Kelahiran seolah terhalang, tangan besar itu menjadi beku. Kelahiran gagal, Sprite dan Ikaris sadar dengan kesalahannya. Ikaris pergi menjauh entah ke planet mana, yang lainnya kembali ke tempat dan keluarga masing-masing. Demikian rangkuman film ini, semoga dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa tunggu rangkuman film lainnya yang akan disuguhkan Mimin di channel Hamperu Movie. Sampai jumpa.